Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara wakaf, zakat, dan sedekah? Tafadhol. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik Ya, antara apa perbedaan wakaf, zakat, apalagi tadi wakaf, zakat dan sedekah pada zakat, umumnya. dan sedekah. Ya, Jadi begini, saya akan mengawali dengan suatu definisi yang umum ya, iya, yang bisa mencakup ketiganya, bisa mencakup sedekah, bisa mencakup zakat, dan wakaf. Ya. Nah, istilah yang bisa mencakup semuanya itu namanya infak. hmm, Ya. Jadi infak itu pengertiannya adalah badlul mali bila iwadin. Jadi badlul mali itu artinya memberikan harta bila iwadin, tanpa imbalan. Itu yang disebut infak. Jadi infak itu setiap perbuatan kita memberikan harta kepada orang lain dan itu tidak ada imbalannya. Kita tidak mendapat imbalan dari yang kita beri. Itu namanya infak. Berarti infak itu bisa termasuk ke dalamnya bersodakoh, karena ketika kita ini sodakoh kepada masjid misalnya atau kepada orang miskin, ya sudah, kita memberikan kan nggak dapat imbalan apa-apa kan, kita hanya berharap imbalan itu dari Allah berupa pahala, tapi dari orangnya yang kita beri sedekah kan enggak. Nah itu namanya kan, itu infak sebenarnya, secara garis besar infak. Kemudian zakat itu juga demikian. Zakat itu juga ketika orang yang berzakat itu mengeluarkan harta kepada orang yang berhak menerima zakat, kepada orang fukoro, orang fakir, kepada orang miskin, ya, kepada 8 golongan yang lain, kan ada 8 golongan ya, itu tidak mendapat imbalan apa-apa dia. Ya, nah itu namanya zakat. Begitu juga wakaf, ketika seseorang itu berwakaf, dia nggak dapat apa-apa, tidak ada imbalannya, dia hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang kata-kata bila iwadin tadi, memberikan harta tanpa imbalan, ini yang membedakan infak ini dengan akad-akad muamalah yang mengandung imbalan. Yang mengandung imbalan itu misalnya akad jual beli. Kalau jual beli kan kita menyerahkan harta berupa uang, tapi nanti kita dapat imbalannya atau penukarannya berupa barang, kan kita ngasih uang, si penjual ngasih barang. Nah itu berarti ini bukan infak namanya. Jadi yang namanya infak itu memberikan harta tanpa imbalan, atau bahasa Arabnya badlul mali bila iwadin, bahasa Arab ya. Nah ini definisi ini ada di kitab yang berjudul An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, ya, sistem ekonomi dalam Islam, yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani ya. Jadi ini dulu, jadi infak ini menghimpun semuanya. Nah maka dari itu begini, kalau ada istilah yang mensejajarkan kedudukan zakat, infak, sedekah, wakaf, biasanya disingkat zizwaf kan. iya, Itu sebenarnya tidak selevel istilah itu. Jadi kalau zakat, sedekah, wakaf itu satu level. Tapi kalau infak itu sebenarnya tidak level, karena infak itu lebih umum daripada tiga hal tadi. Jadi kalau saya buat perumpamaan begini, kalau ini analogi, jadi analoginya itu ada istilah yang umum, ada yang hal-hal yang khusus yang termasuk ke dalam istilah umum itu. Nah istilah umum itu infak. Termasuk ke dalam infak ada zakat, ada sedekah, ada wakaf. Jadi infak ini tidak selevel dengan zakat, dengan sedekah, dengan wakaf, enggak level. Jadi saya buat analogi begini, ada satu kata atau istilah misalnya alat transportasi. Nah, lalu ada kereta api, kemudian mobil, kemudian pesawat terbang. Jadi setiap yang saya sebut tadi, kereta api, mobil, bis ya, itu tuh levelnya itu beda dengan alat transportasi. Jadi alat transportasi itu umum, dia itu mencakup kereta api bisa, mencakup bis bisa, mencakup mobil bisa. Jadi alat transportasi itu levelnya itu beda, dia kategori yang lebih umum gitu.
ini sama dengan infak gitu. Jadi kalau infak itu umum, termasuk ke dalam infak itu apa? Sedekah, ya, kemudian zakat, wakaf. Jadi jangan disejajarkan. Jadi kalau ada istilah ziswaf itu sebenarnya mencampur adukan istilah yang umum dengan yang khusus gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Oke, itu yang pertama. Kemudian perbedaannya. Jadi gini. Perbedaannya yang pertama mungkin saya jelaskan dulu perbedaan sedekah dengan zakat ya. Jadi sebenarnya sedekah itu ada dua. Pertama sedekah yang wajib, kedua sedekah yang sunnah. Sedekah itu kalau yang sifatnya sunnah itu biasanya orang hanya menyebut sedekah saja. Itu berarti sedekah yang hukumnya sunnah. Tapi kalau sedekah yang sunnah, sedekah yang wajib, itulah yang namanya zakat. Ya, jadi istilah di dalam Quran itu kadang kan dalam Quran atau hadis itu menggunakan istilah sedekah, tapi yang dimaksud sedekah yang sifatnya wajib atau dengan kata lain zakat. Misal dalam surat At-Taubah ayat 60. Dalam surat At-Taubah 60 itu ada kata sedekah, tapi yang dimaksud zakat. Ya, ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya. Innamas shadaqatu, sesungguhnya. Nah, ini kan sedekah, tapi para ulama itu kalau dalam buku-buku terjemahan Quran mereka tidak mengartikan sesungguhnya sedekah-sedekah itu, enggak, tapi sesungguhnya zakat-zakat itu. Berarti ini sedekah yang wajib. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk siapa? Untuk fuqara, untuk para fakir, miskin, mu'alaf, amil. Amil kemudian mu'alaf. Kemudian riqab untuk membebaskan budak, untuk orang gharimin yang berhutang, untuk Ibnu Sabil, kemudian untuk fi sabilillah 8 ya, ada 8. Nah, itu menggunakan kata sedekah, tapi sedekah itu maksudnya zakat. Nah, jadi kalau sedekah itu istilah untuk yang sunnah, kalau yang zakat itu sebenarnya sedekah juga, tapi sedekah yang hukumnya wajib. Jadi perbedaannya yang satu sunnah, yang satu wajib. Perbedaan yang lain kalau sedekah saja yang sunnah tadi tidak ada ketentuan mengenai besarnya. Ya, mau sedekah 1000 boleh, 1.000.000 boleh, 1.000.000.000 boleh. Tapi kalau yang namanya zakat itu ada besaran tertentu gitu, ya. Sebagai contoh misalnya kalau zakat uang, maka zakat uang itu nanti ada aturannya yang namanya nisab. Jumlah minimal itu harus tercapai, kalau belum tercapai belum wajib zakat. Dan nanti kalau sudah tercapai nisab ada ketentuan haul harus 1 tahun dimiliki. Dan nanti besarnya juga tertentu, yaitu 2,5% dari uang yang dimiliki. Nah, ini ketentuan ini nggak ada dalam sedekah. Sedekah lebih longgar ketentuannya, gitu ya. Nah, perbedaan yang lain antara sedekah dengan zakat, kalau zakat itu yang menerima itu sudah tertentu, ya, 8 golongan tadi. Tapi kalau sedekah ini lebih longgar. Bahkan sedekah itu boleh juga diberikan kepada orang kaya, tidak hanya orang miskin. Orang kaya juga boleh menerima sedekah. Ya, di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu pada juz 2 pada bab sedekah, beliau mengatakan sedekah itu boleh, tidak hanya orang miskin, orang kaya juga boleh ya, menerima sedekah. Kalau zakat nggak boleh, zakat tuh kalau orang kaya nggak boleh menerima zakat kecuali yang termasuk 8 golongan ya. Misalnya dia ambil zakat, tapi kaya, itu boleh, tapi bukan karena kaya, tapi karena dia ambil zakat. Gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan wakaf, perbedaannya itu dari segi hukum-hukumnya. Jadi kalau hukum-hukum yang terkait tasarruf ya. Jadi kalau seseorang dia itu bersedekah, lalu sedekahnya itu diterima oleh si penerima sedekah, maka itu menjadi milik dia secara sempurna dan dia boleh melakukan tasarruf atau perbuatan hukum yang sifatnya itu tidak ada ketentuannya, yang penting sesuai dengan syariah.
barang yang sudah diterima sebagai sedekah itu boleh dia jual, boleh dia sedekahkan lagi pada orang lain, boleh dia sewakan kalau memang bisa disewakan ya. Itu bisa. Tapi kalau yang namanya ini tadi wakaf itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya seseorang dia berwakaf misalnya tanah kepada pihak penerima. Nah, setelah diterima itu ada perlakuan khusus, yaitu tidak boleh tadi dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, itu ciri khasnya itu. Tapi kalau orang menerima harta sedekah atau orang menerima harta dari zakat, setelah diterima, dihibahkan boleh apa tidak? Jawabannya boleh, dihibahkan, diberikan ya. Disedekahkan lagi boleh, dijual juga boleh, dan juga bisa diwariskan. Misalnya orang mendapat sedekah berupa tanah nih ya, tanah dari dengan sedekah. Ketika orangnya meninggal, diwariskan kepada ahli warisnya. Tapi kalau yang namanya harta wakaf itu nggak boleh. Jadi harta wakaf misalnya tanah sudah diterima oleh penerima, ya penerima wakaf tadi. Kalau yang menerima wakaf meninggal, apakah diwariskan kepada anaknya? Tidak, itu nggak boleh diwariskan. Ya, nah itu ciri khas hukum-hukum yang terkait dengan wakaf, gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Baik, sahabat wakaf sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Ini satu pertanyaan, tapi jawabannya luar biasa ya. Jelas dan detail ya dari perbedaan antara zakat, sedekah dan juga wakaf. Ya, tadi disebutkan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi.